Wabarakatuh, para peserta ujian yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita akan sampaikan tutorial penggunaan aplikasi AUM atau aplikasi ujian Muhammadiyah. Nah, kita akan sampaikan tutorial di sini yang menggunakan link saja agar semuanya sama mengakses menggunakan link. Caranya sebenarnya tinggal klik di browsernya, kemudian kalau sudah kita ketikkan di laman itu bit.ly/aum.link. Kalau sudah nanti diklik saja, ditunggu sebentar. Nah, itu tanpa harus install aplikasi, link ini sudah bisa digunakan untuk membuka aplikasi untuk ujian penilaian akhir tahun ataupun sesuai jadwal di masing-masing sekolah Muhammadiyah. Nah, di sini pertama kali tampilannya seperti ini. Nanti kita bisa memindahkan ke server 2 ataupun 3 ketika tampilannya tidak ada tampilan untuk memasukkan password atau di sini malah tampil error dan sebagainya. Nanti cara mengatasinya tinggal klik server 2 ataupun server 3 dan seterusnya ya. Jadi kalau pindah ke server 2 dan 3 nanti ada tampilan yang sama dan fungsinya juga sama, hanya saja kita ada beberapa backupan server. Ketika server 1 terlalu penuh dan sebagainya, terlalu sibuk, kita bisa pindah ke server 2 ataupun 3. Baik, seperti itu anak-anakku. Baru kemudian nanti di sini yang perlu kita masukkan adalah masukkan password kita. Nah, passwordnya apa? Nah, ini password bisa kita akses di kartu ujian masing-masing ya. Jadi nanti di kartu ujian ini ada password, ada nomor peserta, dan juga ada nama. Akun simulasi itu adalah namanya. Nah, pertama kita masukkan password sesuai dengan yang ada di kartu peserta tadi ya. Jadi kita masukkan 456012 dan yang penting lagi di sini ada bintangnya. Jadi jangan dihilangkan bintangnya ini. Yang anak-anakku masukkan itu sesuai dengan password masing-masing ya nak. Jadi nanti jangan masukkan password yang saya contohkan ini, tapi dimasukkan passwordnya masing-masing. Nah, nanti pastikan di sini identitasnya sekolah, nama, kelas dan sebagainya itu adalah sesuai dengan identitas anak-anakku semuanya. Kalau sudah, nanti akan ada tampil nama mapelnya apa saja yang aktif di ujian hari ini. Kalau di sini tidak ada yang aktif, maka nanti pastikan disesuaikan jamnya sudah sesuai dengan jadwal dan sudah ada di jadwal. Kalau seumpama sudah di waktunya tetapi di sini belum tampil, maka yang perlu disampaikan adalah menanyakan kepada proktor atau pengawas terkait apakah ini ada kesalahan jadwal dan sebagainya. Jika tidak, ada kemungkinan juga jamnya ini belum sesuai dan seterusnya, memang belum jadwal. Kalau sudah sesuai jadwalnya nanti bisa klik reload dan seterusnya. Nah, setelah klik reload nanti kita bisa kembali ke laman tadi. Sebentar, itu tadi sepertinya salah masukkan 0127 ya. Dimasukkan dulu di sini, kemudian kita klik kerjakan ya. Nah, kalau sudah klik kerjakan nanti kita bisa mulai untuk mengerjakan. Nah, di klik kerjakan ini nanti kita bisa membaca, pastikan identitas soal itu sesuai dengan jadwal. Kemudian yang penting lagi, nomor pesertanya ini juga dimasukkan sesuai nomor peserta anak-anakku yang tampil di atas ini ataupun nomor peserta yang ada di kartu ujian ya. Diusahakan sama dengan nomor yang ada di kartu ujian. Nah, kalau sudah nanti kita tinggal masukkan saja atau kita bisa klik copy kemudian dipaste di nomor peserta ini, ditempel saja. Nah, itu sudah sesuai dan kita masukkan token soalnya seumpama huruf kapital semua seumpama ini tokennya untuk hari ini. Nah, nanti kita tunggu saja. Di sini kalau sudah akan tampil identitas sekolahnya. Pilih sekolah masing-masing, kemudian kelasnya, baru nanti nama lengkap diisi. Ini untuk membackup apabila nanti ada kesalahan pengisian kartu nomor peserta. Jadi pastikan ini diisi sesuai nama lengkap kalian ya. Ini karena saya menggunakan atas nama akun simulasi,
maka nanti kita isinya ini nama lengkap saya, jadi namanya pakai itu sesuai yang ada di kartu ujian ini, akun simulasi 7. Nah kalau sudah, kita klik berikutnya. Berikutnya ini nanti akan ada tampil soal. Nah ketika tampil soal seperti ini, mungkin kita merasa terlalu kecil. Nah ketika kita merasa ini terlalu kecil, kita bisa sebenarnya tidak usah dimuat ulang ya. Jadi kita bisa manfaatkan ini agar tampilannya menjadi lebih besar. Caranya tinggal kita buat rotate yang awalnya tidak aktif, diaktifkan, nanti tinggal dibuat miring tampilannya. Nah ini nanti gambarnya juga akan tampak lebih besar dan seterusnya ya. Nah nanti kita bisa tinggal kerjakan saja. Nah ini terus dan seterusnya apa jawabannya. Nah kalau sudah, kita bisa klik berikutnya. Nah kalau sudah ingin kembali ke dalam bentuk semula, kita tinggal buat HP-nya menjadi potret lagi, kita bisa kerjakan. Nah kalau kita belum yakin dengan jawaban ini, kita bisa klik batalkan pilihan. Nah kalau sudah yakin, kita jawab saja dan seterusnya klik berikutnya. Nah ada kalanya gambar atau soalnya belum tampil. Ketika itu terjadi, nanti kita cukup klik kembali, tidak perlu klik reload, kemudian baru klik berikutnya. Kalau sudah klik kembali, ditunggu saat, sepertinya belum bergerak fungsinya kembali. Nah kalau sudah kembali, baru klik berikutnya. Insya Allah nanti tampilan soal menjadi penuh lagi. Kita klik lagi, jawab saja, kerjakan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan yang perlu dipahami juga di sini yang kami tampilkan soal itu ada soal dan juga pilihan gandanya. Nah untuk menjawabnya nanti kita tinggal pilih apakah itu A, apakah itu B yang ada lingkarannya ini, apakah itu C dan seterusnya. Nah jadi yang diklik bukan yang digambar soal ya, tetapi yang ada option A, B, C, D ini saja. Baru kemudian klik berikutnya. Ini juga sama, lanjutkan, klik berikutnya, jawab apa jawabannya dan seterusnya. Kemudian klik berikutnya sampai semua soal terjawab nih. Di sini di bagian bawah itu ada progres, antara 1 sampai 11. Nah kita sudah di halaman 8 dari 11. Ini memberikan info kepada kita bahwa yang kita akses itu sudah sampai nomor 8 dan seterusnya. Nah ini kalaupun kita mau lewati ada yang kosong dulu baru nanti dikerjakan yang lain, itu bisa diklik berikutnya dulu. Seumpama kita mau melewati bagian ini kemudian kita mau kerjakan yang lain dulu, bisa klik kembali ataupun berikutnya. Tapi ini saya mau kerjakan langsung semuanya biar lebih cepat selesai. Nah kalau sudah, pastikan ini sudah terjawab dengan benar, klik berikutnya. Di halaman 11 itu hanya tampilan untuk konfirmasi. Jadi tampilan untuk konfirmasi ini alhamdulillahirobbilalamin, dengan ini saya telah menyelesaikan ujian pada hari ini dengan sungguh-sungguh dan jujur. Semoga Allah memberikan berkah dan hasil terbaik. Amin. Tinggal klik saja centang dan semoga kita benar-benar mendapatkan hasil terbaik. Baru klik kirim. Nah setelah klik kirim, pastikan di situ nanti ada tampilan terima kasih Anda sudah selesai mengerjakan ujian, sebagai wujud untuk mengecek apakah itu ada akurasi dan seterusnya ya. Nah di sini tampilannya seperti ini. Nah kalau sudah seperti itu, nanti anak-anakku tinggal klik logout saja ya, tidak perlu klik yang lain. Nah kalau sudah klik logout, nanti bisa untuk mulai mengerjakan, untuk bisa persiapan untuk mengerjakan ujian di sesi yang kedua dan seterusnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.